sudah kalian presentasikan, juga sudah menulis papernya gitu. Nah, tugas yang kedua masih sama, masih serupa ya. Kalian juga menulis literatur review untuk satu topik. Kalau bisa sih yang memang nanti akan kalian angkat menjadi tesis kalian gitu. Jadi kalau di yang pertama udah pakai satu topik gitu ya, nanti di tugas yang kedua topik lainnya gitu. Misalkan kamu mau membahas problem solving pada pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau di paper pertama tentang problem solvingnya, di paper kedua yang kamu bahas pembelajaran jarak jauhnya gitu. Jadi nanti ketika kamu semester depan bikin proposal, udah kamu tinggal gabungkan saja gitu. Bab 2-nya udah tinggal gabungan gitu ya. Itu kemudian saya menyimpulkan tentang penelitian. Jadi tugasnya seperti itu ya. Tentukan topik yang kedua. Terus lebihnya prosesnya masih sama, membuat anotasi dan membuat paper literatur review. Tapi mungkin prosesnya yang sekarang akan lebih singkat, akan lebih cepat karena asumsi saya kamu kan sudah terlatih ya dari tugas yang pertama. Jadi mudah-mudahan sih tugas yang kedua bisa lebih cepat gitu. Nah, nanti tetap akan ada presentasi dan pengumpulan papernya. Cuman kemudian di minggu-minggu awal, mungkin 3 minggu awal kita mendiskusikan prosesnya ya, proses kamu mencapai itu. Jadi kalau misalkan minggu depan kamu ada pertanyaan, Bu saya ada masalah begini-begini, sampaikan. Nanti kita diskusikan. Jadi sekali lagi kalian yang harus proaktif ya, kalian harus proaktif. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, untuk bertanya. Jadi kalau bingung jangan diem aja, tanyain ya. Terus diskusikan dengan teman-teman semua gitu. Jadi kalian bisa saling belajar, saling berbagi seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Universitas Negeri Jakarta berdiri 57 tahun yang lalu dengan nama IKIP Jakarta untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik di Indonesia. Jadi semenjak saat itu UNJ turut serta dalam membangun Indonesia yang merdeka. Oh sebentar, berdaulat dan saya izin sebentar dulu ya. Pendidikan profesional. Ya, baik. Oke, sorry. Kontribusi yang penting bagi
Jadi seperti itu ya tugas untuk yang kedua. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah punya topik untuk topik yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah punya? Boleh disampaikan? Om Swastiastu, nama budaya. Saya mengapresiasi pencapaian Universitas Negeri Jakarta yang baru saja meraih akreditasi unggul pada reakreditasi perguruan tinggi tahun 2021. Kok pada diem? Selenggarakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan. Saya belum nemu, Bu. Rencananya mau nyari tentang apa sekalian berkaitan dengan desain pembelajaran, tapi belum nemu judul yang pas untuk artikel kedua. Pengabdian kepada masyarakat Tentang desain pembelajaran. Oke. dan pencapaian Ya itu ya pesan saya, coba dikaitkan dengan topik yang pertama gitu. Jadi nanti kamu sekali lagi nyicil gitu ya, bisa mencicil untuk pekerjaan tesis kamu nanti. Jadi semuanya bisa lulus on time gitu ya. Kita kepengen mahasiswa bisa selesai on time gitu ya. Jadi kalian bekerjanya smart gitu ya, berstrategi sejak awal. Yang lain gimana? Salam kebaikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju. Selamat merayakan bisa niatnya untuk sekarang yang dikaitkan dengan desain pembelajaran. Sebagai perguruan tinggi negeri unggul dan berprestasi. Nanti Terus merayakan yang sebelumnya kamu tentang apa? berdaya saing. Dengan momentum ini tidak bosan-bosannya saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan UNJ semuanya untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Suaranya hilang, Laili. Manapun dan kapanpun. Putus-putus suaramu. Mari terus tebarkan optimisme dan harapan bahwa pada tataran ekonomi kreatif akan berkembang. Mari kita satu agar menang melawan COVID. Together, UNJ, we can do it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lagi nenek yang bilang Oh, Sarfi. putus. Assalamualaikum Suaranya terputus, Laili. wabarakatuh. Oke, gimana yang lain? Saya Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, mengucapkan selamat dan sukses Desnatalis ke-57 Universitas Negeri Jakarta. Panjang sudah pengalaman dan pengabdian dalam rangka mendidik. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian diskusikan terkait tugas yang pertama ya? Jadi mungkin ada refleksi, terus ada pengalaman pada saat mengerjakan tugas pertama. Mungkin ada kesulitan, ada kendala, susahnya di mana gitu loh. Jadi kalian bisa tanyakan sekarang. Jadi nanti hal-hal tersebut bisa diantisipasi untuk tugas yang berikutnya. Boleh, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Untuk tugas sebelumnya kan saya tentang application skill. Ternyata setelah saya cari-cari di artikel lain, memang sumbernya sangat sedikit gitu, dan application skill itu ternyata bagian dari berpikir kritis gitu. Kalau berpikir kritis kan banyak sumbernya ya Bu ya. Apakah saya nanti jangan application skill aja gitu, terkait berpikir kritis saja untuk berkaitan dengan tugas yang datang ini? Kan harus berkaitan dengan tugas sebelumnya ya Bu. Iya, jangan mengulangi tugas yang pertama, yang jelas. Yang saya maksud berkaitan adalah gini, contohnya kayak tadi. Misalkan
Saya beri contoh ya, nanti kamu tesisnya tuh kepingin meneliti tentang bagaimana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam situasi pembelajaran jarak jauh, misalkan gitu. Jadi topik pertamanya itu adalah pemecahan masalah, topik yang kedua adalah tentang pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Jadi ada dua aspek atau dua topik yang nanti akan jadi tesis kamu, gitu loh. Itu yang saya maksud berkaitan ya. Jadi kalau dilihat sekarang mungkin yang satunya problem solving, yang satunya pembelajaran jarak jauh seakan-akan tidak terkait langsung gitu. Tapi nanti ketika kamu menulis tesis itu bisa terkait gitu loh ya. Gitu. Terus kalau sebelumnya kamu udah punya application skill yang mana itu kan bagian dari critical thinking ya. Jadi untuk topik yang kedua, silakan saja pilih, saran saya sih topiknya yang memang sudah banyak diteliti gitu ya, jadi kamu mudah untuk mendapatkan referensi gitu. Kamu mudah dapatkan referensi. Kalau misalkan topiknya masih jarang, itu referensinya sulit nanti kamu, sulit kerjanya gitu. Ya, biasanya memang level kesulitannya akan bertambah jika itu topik belum jika itu adalah sebuah topik yang baru gitu loh. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Mei. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bu, suara saya masih putus-putus enggak, Bu? Udah lebih baik. Saya judulnya desain pembelajaran aljabar dengan pendekatan PMRI untuk meningkatkan literasi matematika siswa, Bu. Kira-kira bisa masuk enggak, Bu, untuk tugas artikel yang topik kedua ini? Sebelumnya saya tentang literasi matematika di topik 1. Oke. Bisa, jadi topik keduanya tentang realistik matematikanya gitu. Bisa aja gitu. Tapi RME itu kan teori besar ya. Jadi kamu untuk yang kedua mungkin karena kamu mau desain pembelajaran, jadi topik yang kedua kamu fokusnya di desain pembelajarannya gitu, desain pembelajaran dengan realistik gitu loh ya, realistik mathematics education, instructional design gitu. Jadi nggak RME-nya atau PMR-nya nggak nyebar kemana-mana gitu ya, tapi nyebar itu tapi fokus ke desain pembelajaran. Jadi pembelajarannya seperti apa sih yang sesuai dengan karakteristik RME dan lain-lain gitu ya. Baik, Bu. Berarti kalau untuk judul yang tadi itu bisa masuk ke buat judul tesis gitu, Bu? Bisa. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Lagi pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Saya kan waktu itu topiknya tentang self-regulated learning, Bu. Jadi sebenarnya kendala saya sampai sekarang itu, misalnya saya tahu topik, tapi saya bingung nyari gap-nya gitu, Bu. Setiap saya baca, saya ngelihat kok kayaknya yang ini udah ngebahas ini, yang ini udah ngebahas ini. Jadi saya merasa bingung nyari celah untuk kebaruannya itu bagaimana ya, Bu? Barangkali Ibu punya tips dan triknya, Bu. Terima kasih. Jadi cara mencari celah ya, misalkan self-regulated learning untuk di matematika gitu ya. Nah, dari yang kamu temukan, misalkan yang setiap kamu baca, sudah ada nih di SD, ada nih yang meneliti di SMP, ada nih yang meneliti di SMA, ada nggak yang meneliti di perguruan tinggi misalkan gitu. Terus kamu cari tuh, ternyata yang di SD tuh masih sedikit banget dibandingnya SMP, SMA misalkan gitu.
Terus setelah itu kamu cari misalkan tema-tema lainnya. Misalkan self-regulated learning di matematika. Misalkan ada penelitian yang mencoba mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan self-regulated learning. Ada juga penelitian-penelitian yang mencari korelasi antara self-regulated learning dan pencapaian matematik misalkan ya secara kuantitatif. Jadi tema-tema atau fokus-fokus penelitian itu apa saja gitu loh. Terus mungkin ada juga penelitian yang ngebahas dari aspek gurunya gitu kan. Nah, cara kamu mencari gap adalah satu, biasanya yang paling mudah adalah dengan mengimplementasikan itu di dalam konteks yang baru, konteks yang berbeda, gitu. Misalkan udah ada nih di SD, SMP, SMA. Oh, di preschool belum ada. Nah, kamu bisa ambil tuh gapnya. Oh, ternyata di preschool belum ada, gitu. Nah, kamu bisa bangun argumen bahwa misalkan self-regulated itu bisa dibangun sejak kecil, sejak dini gitu. Cari teori-teori yang menyatakan bahwa untuk membentuk karakter seseorang itu diawali sejak kecil, sejak dini. Oleh karena itu nanti untuk membentuk self-regulated learning bisa dicobakan di preschool, misalkan gitu ya. Jadi itu yang paling mudah, menerapkan pada konteks yang baru. Untuk mencari gap biasanya di situ. Gap kedua adalah misalkan mengkombinasikan dengan teori yang berbeda, dengan teori yang baru gitu. Misalkan bagaimana sih selama ini self-regulated learning dianalisa atau diukur gitu ya. Misalkan menggunakan framework apa mereka, penelitian-penelitian sebelumnya itu. Jadi self-regulated learning selama ini dilihat dari kacamata misalkan psikologi ya, misalkan gitu ya. Jadi latar belakang teori yang dipakai misalkan psikologi pendidikan. Jadi banyak teori-teori psikologis di situ misalkan. Oh, terus kamu ingin kamu menemui bahwa self-regulated learning ini erat nih sepertinya ada kaitannya nih dengan metakognisi misalkan, metakognitif gitu ya. Nah, kamu kemudian ingin mendalami lebih jauh dengan metakognitif gitu. Ternyata belum banyak penelitian yang mengkaji self-regulated learning dari sudut pandang metakognitif gitu. Jadi kamu menambahkan teori metakognitif ke dalam self-regulated learning gitu. Di situ gap. Gapnya adalah belum tampak ada yang melihat self-regulated learning dari perspektif metakognitif, misalkan gitu. Nah, karena itu kamu mau mengkaji itu. Itu cara menemukan gap untuk tesis ya. Ini untuk tesis loh ya, bukan untuk paper literatur review. Kalau paper literatur review justru itu adalah dalam rangka mencari gap sebetulnya. Kalian melakukan literatur review itu untuk mencari gap. Jadi ketika kalian tadi misalkan self-regulated learning di SD, SMP, SMA ada nih, tetapi ternyata di preschool nggak ada. Dari hasil literatur reviewmu ketemu bahwa belum ada nih di preschool. Nah, itulah gap yang kamu temukan setelah kamu melakukan literatur review, gitu loh. Bisa dipahami, Roselyn? Oh, jadi kalau buat yang tugas ini gap itu yang justru yang belum diteliti ya, Bu. Jadi kita membangun argumennya gitu ya, Bu. Bukannya sudah ada penelitian orang, terus saya ambil-ambil gitu, bukan ya, Bu? Jadi gini, kalau kamu menulis literatur review, kamu mereview penelitian-penelitian orang. Itu loh. Jadi kamu ibaratnya apa ya? Ya, jadi kamu mereview itu apa sih? Gitu. Kalau orang mereview produk gitu ya, dia coba produknya gitu. Dia coba produknya, terus dia merasakan gimana sih produknya ini. Kalau kita mereview literatur, kita baca, terus kita pahami literatur itu, paper itu. Oh, dia latar belakangnya gini. Oh, dia pakai background teori apa? Oh, dia metodologinya apa? Oh, dia lakukannya di mana nih?
di Amerika, di Eropa, di Asia, di mana, pada level pendidikan apa, di SD, SMP, SMA gitu. Terus kuantitatif atau kualitatif, fokusnya apa, hasilnya apa gitu. Itulah review kita. Jadi ketika kita mereview, informasi-informasi itu yang ingin kita cari. Udah, kalau udah dapat 1 paper, 2 paper, 10 paper, 15 paper. Nah, dari situ kita bisa setelah kamu melakukan misalkan 20 paper, 15 paper gitu ya, dari situ kamu bisa analisa. Dari 20 paper ini, kamu bikin kelompok, kamu bikin kategori. Mana nih yang dilakukannya di SD? Oh, ada nih 4 di SD. 3 di SMP. Terus 5 di SMA misalkan gitu. Terus kamu dalami lagi. Oh, ternyata yang di SD itu penerapannya bagaimana? Gitu. Kayak misalkan self-regulated learning di SD, SMP, SMA. Apakah sama? Gitu, misalkan ya. Ataukah berbeda gitu. Nanti kan kamu bisa dapat tema. Oh, ternyata kalau di SD gini, di SMA begini, gitu loh. Nah, itu adalah informasi pengetahuan yang kamu ekstrak dari review kamu, gitu. Kamu nggak akan dapat informasi itu kalau kamu cuma baca 1 paper. Tapi ketika kamu baca banyak paper, kamu bandingkan, kamu kelompokkan, sehingga kamu bisa munculkan tema-tema gitu. Ya, kayak gitu. Terus misalkan self-regulated learning, kamu lihat dari domisili ya, dari tempatnya, lokasi. Self-regulated learning di Eropa, di Amerika, di Asia, misalkan gitu. Mungkin kita tahu ya, kalau di Jepang tuh sangat mandiri anak-anaknya. Ada unsur budaya di situ yang mungkin membentuk karakter anak gitu ya. Kalau di Jepang itu, anak sekolah, pada jam makan siang, mereka kerja bakti gitu. Jadi ada satu kelas yang dapat giliran jaga kantin. Jadi anak-anak ini yang melayani teman-temannya. Nah, terus nanti ada lagi nih satu kelas yang dapat giliran untuk membersihkan sekolah. Gitu. Dan itu sudah dibangun sejak SD gitu. Anak-anak di Jepang itu benar-benar belajar life skill. Jadi mereka harus bisa nyapu, mereka harus bisa bersih-bersih, mereka harus rapi, gitu dibangun di sekolah, ya. Nah, kemudian apakah disiplin yang seperti ini kemudian akan mempengaruhi self-regulated learning mereka? Kayak gitu. Coba dibandingkan mungkin dengan anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak kota ya, anak-anak kota Jakarta, dari latar belakang ekonomi atas gitu. Yang segala sesuatunya sudah dipersiapkan sama neni-neni mereka. Ya kan? Gitu. Jadi, berpengaruh nggak nih? Gitu. Nah, kamu cari tuh paper-papernya. Kamu lihat paper yang membahas tentang self-regulated learning dan unsur local culture-nya mereka misalkan. Ya. Misalkan di Asia, di Eropa, di Amerika, gimana sih? Ada pengaruh nggak culture terhadap self-regulated learning itu? Kayak gitu. Ternyata belum banyak nih yang meneliti. Misalkan ada nih di Jepang begini-begini. Di Amerika begini-begini. Di Indonesia ada nggak yang meneliti itu? Oh, ternyata kamu belum menemukan itu. Ya kan? Nah, itu nanti di literatur review kamu, di kesimpulan kamu bisa memberikan saran di bagian akhir gitu ya. Jadi di bagian kesimpulan kamu bisa menuliskan bahwa self-regulated learning, beberapa penelitian mengatakan bahwa ada kaitan antara unsur budaya dengan self-regulated learning. Nyatakan bahwa budaya begini. Namun penelitian tersebut masih sangat terbatas dan yang telah dilakukan adalah dilihat dari perspektif orang Jepang sama orang Amerika misalkan. Nah, karena budaya itu sifatnya sangat lokal, ya kan? Budaya itu sifatnya sangat lokal,
terbatas dengan lokasi geografis, misalkan gitu ya, maka perlu dikaji lebih jauh lagi nih, bagaimana budaya-budaya di daerah lain. Gitu. Misalkan di Indonesia belum ditemukan ada paper yang ada penelitian yang mengkaji itu. Oleh karena itu, kamu kasih saran untuk penelitian berikutnya bisa fokus kepada bagaimana budaya itu bisa membentuk self-regulated learning, khususnya di Indonesia, misalkan gitu. Ya, bisa kebayang, Roselyn? Kebayang, Bu. Terus saya jadi kepikiran lagi. Berarti kalau misalnya kayak Ibu, misalnya kan di Indonesia tuh belum banyak dibahas, Bu. Nanti kalau saya bikin di bab 4-nya itu, saya justru menjabarkan self-regulated learning dengan hubungan dengan culture yang ada di negara lain gitu ya, Bu? Di bab 4-nya berarti. Di bab 4. Maksud saya di pembahasannya. Nanti saya justru ngebahas negara lain gitu, Bu. Di bab itu kan kamu ngebahas sebetulnya tema-tema yang muncul dari literatur review kamu. Misalkan tadi tema budaya, ada lagi tema jadi kan di pembahasan itu kamu punya subheading kan? Ada subheading. Hah? Nggak ada. Iya, Bu. Iya, Bu. Maksud iya. Bentar. Coba ya, saya buka papermu ya. Nih. Nah, di sini kan kamu sudah bilang self-regulated learning dalam pembelajaran matematika, ya. Ini satu subheading misalkan gitu. Yang kamu bahas di sini adalah paper-paper yang kamu baca itu. Kamu tulis nggak di sini? Atau nih, tema kedua yang kamu angkat adalah self-regulated learning sebagai strategi pembelajaran. Jadi yang kamu bahas adalah paper-paper di mana menggunakan self-regulated learning sebagai strategi pembelajaran gitu. Nah, tadi saya mencontohkan jika memang ada misalkan dengan budaya gitu. Itu contoh aja ya. Jadi kalau misalkan ada ya kamu tampilkan tema berikutnya. Gitu. Ya. Misalnya self-regulated learning dengan budaya lokal gitu. Itu. Dan yang kamu bahas itu adalah dari paper-paper yang kamu baca, apa yang mereka katakan tentang itu. Gitu loh. Ya. Iya, Bu. Kalau yang paper-paper rujukannya itu, yang di pembahasan nanti, kalau saya pakainya yang dari Indonesia, Bu, itu ada minimal sintanya nggak, Bu? Iya, sebaiknya kamu punya kategori kayak gitu. Untuk menjamin bahwa paper yang kamu review adalah paper-paper yang memang berkualitas ya, gitu. Misalkan kamu tetapkan minimal Sinta 2, gitu kan, minimal Sinta 2 atau dari jurnal internasional. Penulis Indonesia boleh, tapi harus diterbitkan di jurnal internasional atau Sinta 2 minimal, gitu, ya. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa kerja mandiri. Dan minggu depan saya akan cek progres ya. Jadi minggu depan saya tanyakan topik yang keduanya apa dan sudah sejauh mana kalian mengumpulkan artikel-artikel untuk topik yang kedua, untuk paper yang kedua ya. Usahakan kamu kerjanya ini ya, punya timeline gitu. Jadi misalkan minggu ini menetapkan topik dan mengumpulkan papernya. Gitu. Misalkan minggu ini kamu dapat nih 15 paper. Dan terus kamu cicil baca. Tiap hari baca 1 misalkan. Atau 2. Kalau 1 kayaknya waktunya terlalu mepet. Tiap hari baca 2 paper. Baca dan rangkum 2 paper. Misalkan gitu. Jadi kamu dalam seminggu tuh udah bisa selesai tuh anotasinya. Kemudian minggu berikutnya udah mulai bisa nyicil nulis papernya gitu loh. Jadi kamu bikin timeline-nya gimana nih supaya bisa selesai gitu ya. Jadi minggu depan saya akan tanya progresnya. Terus minggu depan anotasinya ya, saya nanti akan buat tugas untuk anotasinya. Jadi mulai ditulis di situ paper-paper yang sudah kamu kumpulkan dan lengkapi tema-temanya, unsur-unsur yang akan menjadi fokus dalam literatur review kamu yang kedua ini, gitu ya? Baik, Bu. Ya, baik. Kira-kira bisa lanjut kerja mandiri? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Untuk Ditulis aja di post ya. Nanti kita asinkronus. Leli mau tanya? mau nanyain ini Bu, yang minggu kemarin nggak masuk kan minta ada kelas pengganti. Nah, kemungkinan untuk kelas penggantinya itu hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Jam berapa? Jam 3 mungkin, Bu, sekitar jam segitu atau 3:30. Rabu minggu depan ya? Iya, tapi belum tahu, Bu, minggu depan atau minggu depannya lagi gitu, Bu. Tanggal 26 minggu depan tanggal merah. Oh, berarti minggu depannya lagi ya, Bu ya? Ya, saya nggak keberatan kalau kalian mau ambil tanggal 26 tanggal merah juga nggak apa-apa sih. Kalau kamunya bisa. Nanti didiskusi aja. Iya, Bu. Kalau untuk harinya sih udah pasti pada bisanya hari Rabu jam 3 atau 3:30, tapi untuk tanggalnya belum didiskusikan lagi, Bu. Oh, ya udah. Saya Rabu sih kosong ya, jadi sepertinya nggak masalah, bisa Rabu. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik semuanya. Selamat melanjutkan pekerjaan tugasnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis saja di Microsoft Teams ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Makasih semua. Baik, Bu. Saya pamit ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.